Acara selanjutnya yaitu sambutan dan laporan Ketua Pokja Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang. Kepada yang terhormat Ibu Yohana Widiatmiasih MPD, disilakan. Yohana Des Yorosiku Onengai Sima. Ya, luar biasa. Ya, Kamsahamnida. Aisiteru. 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 Jadi ini Jepang ya, bukan Korea. Yang terhormat Mbak Orin dari Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Saya karena terbiasa Orin namanya Mbak Lilis siapa gitu nggak ingat. Yang terhormat Pak Asofat dari Kacapin wilayah 7, Pak Harsoni Bapak Kepala Dinas hari ini mewakili, Bapak Ibu pengawas Satuan Pendidikan, Ketua MKKS, Ketua K3S, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru Pendamping, para hadirin undangan yang saya hormati, serta teman-teman calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Paipun, ya pun. Senang sekali hari ini saya berkesempatan hadir bersama Bapak Ibu sekalian setelah beberapa kali lokal saya tidak hadir membersamai Bapak Ibu sekalian. Perlu saya laporkan kepada Pak Kepala Dinas bahwa untuk guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang itu sudah dimulai sejak tahun 2022 dari angkatan ke-5, kemudian angkatan ke-7, angkatan ke-8, angkatan 9 yang sudah lulus sebagai guru penggerak sebanyak 141 orang. Ini yang bisa kita berdayakan, terdiri dari guru PNS, ASN P3K, dan teman-teman guru honor. Yang alhamdulillah saat ini sudah banyak yang terpanggil mengikuti rekognisi program pendidikan profesi guru yang sebentar lagi mungkin kita terima kelulusan mereka sehingga ready untuk diberdayakan sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Berikutnya ini angkatan 10, saya benar-benar tidak menyangka bahwa akan semeriah ini, sebesar ini. Karena terus terang menguras energi ya angkatan 10 di akhir-akhir. Di ending-endingnya ini agak menguras energi dan pemikiran. Sehingga sempat saya baru sekali mengeluarkan teguran tertulis kepada para PP dan juga CGP selaku Ketua Pokja. Karena ada beberapa masalah. Saya harap ini masalah-masalah tidak akan menghambat kelulusan teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan selama hampir 6 bulan. Tetapi ini juga harus menjadi catatan penting buat semua pihak yang terlibat dalam program pendidikan guru penggerak, terutama untuk pengajar praktik dan juga calon guru penggerak. Sudah kita ketahui bahwa pendidikan guru penggerak ini berlangsung selama lebih kurang 6 bulan, meskipun jadwalnya tentatif bisa berubah sewaktu-waktu kegiatan lokal. Tetapi menempuh waktu 6 bulan, sehingga jangan merencanakan kegiatan yang tidak dapat ditunda selama 6 bulan saat guru diterima sebagai peserta program guru penggerak. Ada yang 2 kali tidak ikut kegiatan, ada yang 1 kali kegiatan, kecuali ada kegiatan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. Kenapa? Karena kehadiran itu menjadi tolak ukur penilaian kelulusan, ya. Dan PP juga harus tegas, ya. PP harus tegas dalam menilai, memfasilitasi. Ingat bahwa ini mencetak pemimpin loh, mencetak pemimpin sama dengan pendidikan di Lemhanas, sama dengan pendidikan di klub pimpinan. Sehingga kalau 1 kali hadir it's okay, tapi kalau sudah 2 kali hadir
izin untuk sesuatu yang tidak penting seperti dharma wisata, program sekolah, harus tunduk pada program ini, bukan pada program-program yang tidak penting lainnya. Mengapa program guru penggerak ini dinilai negatif oleh banyak pihak? Ayo dong, teman-teman guru penggerak ini speak up. Bicara bahwa kami ini dibekali kemampuan untuk menjadi calon pemimpin. Harus bisa memanage antara tugas dan tanggung jawabnya sebagai peserta didik program guru penggerak dengan tugas dan kewajiban sebagai guru di satuan pendidikan, sehingga tidak ada komplain dari kepala sekolah yang sering meninggalkan tugas, ya, tidak berpengaruh, tidak ngefek, sibuk ngajar di sekolah lain, bagusin sekolah lain, tapi sekolah sendiri tidak urus, tidak mau berbagi dengan temannya. Ini stigma negatif yang diberikan kepada guru penggerak. Speak up, lakukan, tunjukkan bahwa tidak seperti itu. Itu nggak, kalau bicara ngomong aja nggak penting, ya, tapi harus dibicarakan. Sama seperti tadi disampaikan oleh kepala cabang dinas. Apa sih yang dibutuhkan untuk membangun dan menggerakkan pendidikan ini? Adalah bapak, ibu guru selaku agen perubahan. Jadi bergerak, tergerak dulu, tergerak memang benar-benar tergerak. Lalu bergerak itu bukan kita sendiri yang bergerak, kita bergerak dan menggerakkan yang lain, yang seperti di CGP Angkatan 5 dulu saya tekankan, kita ini harus bergerak seperti ombak yang kecil. Kalau setiap pribadi itu bergerak dengan langkah kecil, kemudian bergandengkan tangan, berkolaborasi dengan teman-teman lain, gelombang tadi akan menjadi gelombang besar yang menggerakkan, bisa jadi tsunami perubahan terhadap pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang. Saya sudah senang sekali kehadiran teman-teman itu, banyak saya lihat postingan di FB, di Instagram, bagaimana proses belajar yang dikelola, diampu oleh teman-teman guru penggerak itu membawa perubahan, membuat siswa sangat tertarik dengan proses pembelajarannya. Tapi ingat, capaian pembelajarannya jangan sampai lupa. Jadi aktivitasnya juga bagus, tapi tujuan capaian pembelajaran, capaian kompetensi harus tercapai. Ya, itu ditunjukkan dengan apa? Dengan perubahan sikap, perubahan perilaku dan prestasi belajar siswa. Karena seluruh program penggerak ini, kemudian kurikulum merdeka, itu semua tujuannya adalah meningkatkan prestasi belajar siswa, meningkatkan karakter baik dari siswa. Itu tujuannya. Jadi bukan aktivitas gurunya saja. Kemudian saya memperhatikan banyak postingan anak-anak yang tidak baik, ya. Tetapi yang postingan anak-anak baik itu sedikit. Ayo buat postingan anak-anak, prestasi anak-anak kita, anak-anak yang baik, ya. Karena apa? Karena perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam bidang pendidikan itu nggak sama seperti kalau kita bikin sayur asem atau goreng tempe yang hasilnya bisa sekejap. Perubahan dalam bidang pendidikan ini hasilnya beberapa tahun yang akan datang. Kalau sekarang potret anak-anak kita sekarang, kita lihat, kita ini pendidik, jadi kita jangan ikut-ikutan stigma negatif itu. Kita harus punya pola pikir. Apa yang terjadi saat ini adalah hasil pendidikan tahun-tahun kemarin. Sementara kurikulum merdeka baru berapa tahun? Berapa tahun? Belum meluluskan. Kalau SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun. Ya kan? Produk pendidikan hasil yang kita bangun ini akan kita lihat pada 10-20 tahun yang akan datang. Jadi jangan kemudian bersifat pesimis, iya ya anak-anak sekarang kurang ajar. Kenapa? Karena tripusat pendidikan, ingat, tripusat pendidikan, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, baru pendidikan di satuan pendidikan. Jadi kalau anak-anak kita itu kebut-kebutan di jalan gak ada yang berani negur, anak-anak pacaran di kafe-kafe mojok malam-malam, masyarakat gak berani negur, orang tuanya nggak peduli, gurunya nggak peduli, ya itu yang terjadi. Karena itu kita harus menumbuhkan kepedulian, terutama teman-teman guru penggerak. Speak
nggak bisa membangun itu sendirian. Kita membangun itu bersama-sama. Jangan hanya bicara, oh itu kalau di Finlandia begini, di Amerika pendidikan begini. Kita punya pusat pendidikan itu 3 pusat pendidikan. Kalau kita bekerja bersama-sama, bagaimana kita berperan sebagai guru, bagaimana orang tua melaksanakan peran sebagai orang tua dan masyarakat berperan sebagai masyarakat, cita-cita pendidikan kita lebih maju itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Saat ini pun peran Indonesia di luar negeri sudah lebih baik, sudah meningkat. Pendidikan kita juga sudah bisa mengejar, ya. Soal yang kecil-kecil, perbaikan, koreksi itu perlu kita senantiasa lakukan. Perubahan kurikulum itu harus dengan cepat mengikuti perubahan zaman. Kita bilang anak-anak nggak boleh belajar pakai HP, tapi anak-anak yang nantinya akan diluluskan, yang akan kerja di Singapura, yang akan ikut pendidikan di Jepang, yang akan ikut pendidikan ke Malaysia aja, semua sudah berafiliasi dengan teknologi. Bagaimana sekolah kita nggak boleh pakai HP? Kan sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak sesuai. Karena itu kita menyesuaikan yang baik kita ambil. Buat teman-teman kepala sekolah, don't worry bahwa perannya akan digusur oleh guru penggerak di satuan pendidikan, tidak. Tetapi justru harus didukung, diberdayakan agar teman-teman guru penggerak ini menjadi partner yang baik bagi para kepala sekolah untuk memajukan pendidikan. Beri aplaus untuk calon guru penggerak kita. Dan saya lihat itu teman-teman guru penggerak di belakang juga hadir memenuhi undangan. Terima kasih ya. Penggerak komunitas Kabupaten Tulang Bawang ini luar biasa bantuannya untuk memajukan pendidikan di Tulang Bawang. Tepuk tangan semuanya. Ya, pada beberapa hari yang akan datang kita melakukan pameran komunitas hasil belajar. Pada komunitas belajar satuan pendidikan di Metro selama 3 hari, 30, 31 dan 1. Di situ kita akan menunjukkan bagaimana kreativitas teman-teman guru di Kabupaten Tulang Bawang, termasuk juga sekolah-sekolah penggerak. Mari dukung dan vote. Artinya apa? Teman-teman yang punya waktu luang, rekreasilah ke Metro, kunjungilah stand Tulang Bawang dan kasih vote agar Kabupaten Tulang Bawang menjadi stand terbaik. Nah, kalau punya keluarga di Metro, kasih tahu, datang sih ke Gedung Sesat Agung, kasih vote untuk stand Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih. Yoroshiku onegai shimasu. Mau minta ya, kalau kita minta tolong itu yoroshiku onegai shimasu ya. Jadi terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon perkenan Bapak Kepala Dinas nanti untuk membuka acara panen hasil belajar guru penggerak angkatan 10 untuk lebih menyemangati teman-teman supaya bisa lulus semua ya Mbak Orin. Meskipun bermasalah nanti dibina oleh Dinas Pendidikan. Kalau dia masih gurunya SD dan SMP, nanti pembinaannya ke kami. Kalau SMA Pak Asofat. Tapi kita bantu lulus ya Pak Asofat. Kita tunggu lagi dulu PMO-nya, PMO level kabupaten untuk menentukan kelulusan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Mohon izin Bu Yohana untuk tetap berada di atas panggung. Sebab Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini juga ada salah satu Dewan Guru yang bernama Ibu Siti Asiah dari SD Negeri 1 Warga Makmur Jaya yang telah memasuki masa purna bakti, purna tugas lebih tepatnya Bapak Ibu, kena bakti sepanjang masa gitu ya Bapak Ibu. Kepada Ibu Siti Asiah SPD SD untuk dapat naik ke atas panggung, dan juga kepada Bapak Sidik Darmaji selaku Kepala SD Negeri 1 Warga Makmur Jaya untuk dapat menyerahkan SK Purna Tugas dari Ibu Siti Asiah dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang ada.
Ibu Siti Asiah ini sudah mengabdi sejak tahun 1984 sampai 2024 di SD Warga Makmur Jaya. Selamat Bu Siti mengakhiri tugas resminya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk jadi tua-tua, memberi tutur, memberi nasihat kepada teman-teman di SD. Jangan lupa dan tetap sehat juga. Salam dari kami, ucapan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atas pengabdiannya selama ini menjadi guru dan berkiprah memajukan anak. Ada nggak siswanya di sini ya yang sudah siswanya ada? Luar biasa, silakan Mas naik Mas ini Mas. Siswanya Bu Siti luar biasa, sudah jadi Luar biasa, dimohon kehadirannya Bapak. Silakan di sini Pak. Oh, aduh Pak Sanjaya, siswanya luar biasa. Ya, terima kasih. Silakan Pak Siti. Oh, saya yang menyerahkan. Ini penyerahan langsung ya dari Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang kepada Bu Siti Asiah. Iya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya, momen haru ini luar biasa sekali ya. Sekarang iya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Siti Asiah. Jadi kita dengarkan dulu ya sepatah dua patah kata mungkin Ibu. Cukup dia haru Bapak Ibu ya. Baik, foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan.